Baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita dapat melanjutkan perkuliahan pada malam hari ini. Yang terhormat kepada Ibu dosen selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Topik yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu mengenai metabolisme protein dan aktivitas olahraga. Baiklah, saya Jusriani selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Ada hostnya, slide selanjutnya. Yaitu Mafira, yang kedua Fatima Azahra, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Arlin Melani, dan yang kelima Reski Awalia Risma. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita memasuki materi yang pertama, yaitu apa itu protein. Protein adalah zat yang paling penting dalam setiap organisme dan juga merupakan bagian dari semua sel hidup yang merupakan bagian terbesar tubuh setelah air. Protein di dalam tubuh berfungsi sebagai sumber utama energi selain karbohidrat dan lemak. Sebagai zat pembangun, sebagai zat-zat pengatur, protein mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon, dan sebagai mekanisme pertahanan tubuh melawan berbagai mikroba dan zat toksik lainnya yang datang dari luar, serta memelihara sel dan jaringan tubuh. Baiklah, kepada presentator pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber protein. Protein merupakan bahan makanan hewani yang bersumber dari protein yang baik dalam jumlah maupun mutu seperti telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang. Sumber protein nabati adalah kacang kedelai dan hasilnya, seperti tempe dan tahu, serta kacang-kacangan lainnya. Kacang kedelai merupakan sumber protein nabati yang mempunyai mutu atau nilai biologi tinggi. Protein kacang-kacangan terbatas dalam asam amino, metionin, padi-padian, dan hasilnya relatif rendah dalam protein. Tetapi karena dimakan dalam jumlah banyak, memberi sumbangan besar terhadap konsumen protein sehari. Protein padi-padian tidak komplit dengan asam amino pembatas lisin. Dalam merencanakan diet, di samping memperhatikan jumlah protein, perlu diperhatikan pula mutunya. Protein hewan pada umumnya mempunyai susunan asam amino yang paling sesuai untuk kebutuhan manusia, akan tetapi harganya relatif mahal. Untuk menjamin mutu protein dalam makanan sehari-hari, dianjurkan seperti bagian protein yang dibutuhkan berasal dari protein hewan. Selanjutnya yaitu protein dalam makanan. Protein dalam makanan nabati terlindung dari dinding sel yang terdiri atas selulosa yang tidak dapat dicerna oleh cairan pencernaan, sehingga daya cerna sumber protein nabati pada umumnya lebih rendah dibandingkan dengan sumber protein hewani. Memasak makanan dengan memanaskannya akan merusak memecahkan dinding sel tersebut, sehingga protein yang terdapat di dalam sel menjadi terbuka dan dapat dicapai oleh cairan pencernaan saluran gastrointestinal. Protein hewani pada umumnya mempunyai kualitas atau nilai gizi lebih tinggi dibandingkan dengan protein nabati. Namun demikian, campuran beberapa bahan makanan sumber protein nabati dapat menghasilkan komposisi asam amino yang secara keseluruhannya mempunyai kualitas cukup tinggi. Bahan makanan sumber protein hewani pada umumnya lebih mahal dibanding dengan sumber protein nabati.
Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari presentator. Selanjutnya kepada presentator kedua, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari presentator sebelumnya, yaitu pencernaan protein makanan. Nah, di dalam rongga mulut, protein makanan belum mengalami proses pencernaan. Baru di dalam lambung terdapat enzim pepsin dan HCI yang bekerja sama memecah protein makanan menjadi metabolisme intermediate tingkat polipeptida, yaitu pepton, alumosa, dan proteosa. Di dalam duodenum, protein makanan yang sudah mengalami pencernaan parsial itu dicerna lebih lanjut oleh enzim yang berasal dari cairan pankreas dan dari dinding usus halus. Nah, pankreas menghasilkan enzim-enzim proteolitik, tripsin, dan kemotripsin. Sedangkan sekresi dinding usus mula-mula disangka banyak terdiri dari satu enzim yang diberi nama krepsin. Tetapi kemudian ternyata bahwa krepsin tersebut merupakan campuran dari sejumlah enzim oligopeptida, yaitu yang memecah ikatan-ikatan oligopeptida. Oleh erepsin, oligopeptida dipecah lebih lanjut menjadi asam-asam amino. Cairan empedu tidak mengandung enzim yang memecah protein. Selanjutnya, baik, selanjutnya ada absorpsi dan transport. Di dalam usus halus, protein makanan dicerna total menjadi asam-asam amino yang kemudian diserap melalui sel-sel epitelium dinding usus. Semua asam amino larut di dalam air sehingga dapat berdifusi secara pasif melalui membran sel. Ternyata bahwa kecepatan dan mudahnya asam amino menembus membran sel melebihi hasil difusi pasif. Dan untuk berbagai asam amino tidak sama, ada yang lebih mudah dan cepat, tetapi ada yang lebih lambat penyerapannya. Bahkan asam-asam amino tersebut dapat diserap menentang suatu gradien konsentrasi yang tidak mungkin terjadi pada difusi pasif. Nah, penelitian tersebut menunjukkan bahwa asam-asam amino diserap secara aktif. Ada tanda-tanda bahwa masing-masing kelompok asam amino netral, asam amino basa, cian, asam amino asam diserap secara aktif mempergunakan satu transport karier untuk masing-masing kelompok tersendiri-sendiri. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah penyampaian materi dari presentator kedua. Selanjutnya, kepada presentator ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu beberapa sifat yang terdapat pada suatu mekanisme penyerapan aktif. Yang pertama itu ada aliran zat yang diserap dapat menentang gradien konsentrasi. Yang kedua, memerlukan energi. Yang ketiga, menunjukkan fenomena jenuh pada ketinggian konsentrasi. Yang keempat, menunjukkan gejala persaingan antara para anggota dari satu kelompok yang mempergunakan karir yang sama. Yang kelima, dihambat oleh zat-zat penghambat oksidasi. Selanjutnya ada ekskresi protein. Pada umumnya, orang yang sehat tidak mengekskresikan protein, melainkan sebagai metabolitnya atau sisa metabolisme atau metabolik wasta produk. Selain CO dan HO sebagai hasil sisa metabolisme protein, terjadi pula berbagai ikatan organik yang mengandung nitrogen seperti urea dan ikatan lain yang tidak mengandung nitrogen. Nitrogen yang dilepaskan pada proses diaminasi masuk ke dalam siklus urea dari Krebs-Haynes-Sled dan diekskresikan urea melalui ginjal di dalam air seni. Bila air seni dibiarkan di udara terbuka, urin akan dipecah oleh mikroba, menghasilkan amonia NH3 yang menguap dan memberikan bau khas air seni atau pesing. Selanjutnya ada sintesa protein. DNA melakukan duplikasi dan menghasilkan RNA yang membawa kode bagi pembentukan suatu jenis protein tertentu. Kode ini di bawah
messenger RNA dari kromosom di dalam inti sel dalam autoplasma di luar inti sel dan dilekatkan pada ribosom yang terdapat melekat pada endoplasmic reticulum. Asam amino tertentu dibawa ke tempat kodon tertentu dengan melalui pengenalan oleh RNA dengan antikodonnya. Demikian setiap RNA yang berbeda-beda membawa asam amino tertentu sehingga menjadi deretan asam-asam amino menurut kode yang dibawa oleh mRNA. Rantai panjang dari asam-asam amino ialah susunan struktur primer polipeptida sesuatu protein tertentu. Setelah struktur primer dari protein disintesa secara lengkap, maka protein tersebut dilepaskan dari ribosom. Baik, itu saja saya serahkan ke moderator. Baiklah, ya itulah penyampaian materi dari presentator ketiga. Ya, selanjutnya kepada presentator selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh saudara kami. Jadi selanjutnya yaitu sintesa protein. Kemudian gaya-gaya sekunder mulai saling berinteraksi dan memberikan tambahan struktur sekunder. Kemudian bereaksi pula gaya-gaya tersier yang memberikan struktur protein yang semakin kompleks. Selanjutnya, protein yang telah siap ada yang tetap tinggal di dalam sel produsennya dan dipergunakan di situ, tapi ada pula yang dipersiapkan oleh aparat Golgi untuk kemudian dikeluarkan oleh sel untuk dibawa ke jaringan lain dan memenuhi fungsinya. Selanjutnya yaitu aktivitas olahraga. Adapun peran protein dalam aktivitas olahraga yaitu protein menopang kekuatan imunitas selama latihan olahraga. Protein untuk meningkatkan kapasitas anaerobik, kecepatan dan tenaga dalam olahraga berbasis kekuatan, dan juga protein untuk meningkatkan performa aerobik atau daya tahan. Selanjutnya, protein juga mengoptimalkan pemulihan setelah latihan. Protein juga membangun massa tubuh serta performa olahraga dan peran glutatione atau biasa disebut GSH. Protein juga untuk meningkatkan komposisi tubuh dan juga meningkatkan kapasitas antioksidan dan meningkatkan performa. Selanjutnya yaitu protein juga dapat meningkatkan komposisi tubuh, pemulihan lebih baik dan juga kekuatan otot yang lebih besar. Kebutuhan protein bagi individu dan atletis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah seluruh rangkaian presentasi kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu di dalam rongga mulut protein makanan belum mengalami proses pencernaan. Baru di dalam lambung terdapat enzim pepsina dan HCl yang bekerja sama memecah protein makanan menjadi metabolisme intermediat tingkat polipeptin yaitu pepton, albumosa dan proteosa. Di dalam duodenum, protein makanan yang sudah mengalami pencernaan parsial itu dicerna lebih lanjut oleh enzim yang berasal dari cairan pankreas dan dari dinding usus halus. Di dalam usus halus, protein makanan dicerna total menjadi asam-asam amino yang kemudian diserap melalui sel-sel epitelium dinding usus. Semua asam amino larut di dalam air sehingga dapat berdifusi secara fasi melalui membran sel. Baiklah, saya akhiri diskusi kelompok kami. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.